Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saya kasih kesempatan dulu semua yang hadir berdoa masing-masing saja di tengah rintiknya hujan. Saya ikut aminkan dari sini. Doa masing-masing, angkat tangannya untuk hajat masing-masing, kesulitan masing-masing. Insyaallah Allah kabulin. Saya ikut mengaminkan. Silakan. Amin. 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 Doa lagi turun hujan kabul betul. Amin. Amin. Kabul insyaallah. Diniatin kabul. Syafaat Rasul Tasirul Umur Al-Fatihah. Iya kan. Alhamdulillah, sahabat saya Pak Najmi, Pak Jaya, yang sudah lama juga saya bersahabat, alhamdulillah. Orang tua kita semua, Pak Rudi, alhamdulillah. Saya ketemu kemarin, ingatnya gubernur belum ganti. Masih Pak Rudi aja. Subhanallah, saking nempelnya. Pak Ketua, Pak Dewan, Sekda, terus Pak Kapolres dari TNI yang hadir, para alim ulama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta jamaah semua. Saya ingin berbagi pada malam hari ini buat saya dan buat kita semua supaya makin bagus, makin hebat, makin senang, makin bahagia, capai semua cita-cita. Ternyata memang sederhana saja. Ilmu ini insya Allah sangat gampang. Siapa yang kepengen apa dan siapa yang pengen jadi apa, siapa juga yang pengen jadi siapa, sederhana sekali. Yang pertama, saya suka bilang sama jamaah, nggak bosan-bosan saya kasih tahu, sebut aja. Gampang kan? Sebut aja. Apa Bu? Sebut aja. Apa ya Pak? Sebut aja. Ngomong aja. Segitu doang, urusan tuh segitu doang. Kenapa orang yang punya hutang susah dia bayar hutang? Karena dia salah sebut, dia salah ngomong. Aduh, hutang saya nggak mungkin kebayar. Ya sudah, nggak mungkin kebayar. Orang itu yang ngomong kok. Aduh, hidup saya lagi susah, lagi sulit. Itu terus ngomongnya. Maka saya bilang, satu negeri nggak boleh sembarangan ngomong tentang negerinya. Kalau sembarangan ngomong tentang negerinya, kalau kata orang tua zaman dulu, diaminin malaikat. Berapa? Pak Jaya dari dulu saya manggilnya Pak Wali Kota. Maaf Pak Najmi. Saya bilang Pak Wali. Deket sudah, udah jadi wakil wali kota. Besok antum jadi gubernur, beliau jadi wali kota. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebut aja, sebut. Anak kecil pengen jadi dokter, besok dia pengen jadi dokter. Sudah jangan panggil nama, panggil aja dokter. Mana nih anak mami nih dokter, mana nih dokter gitu. Siapa yang namanya? Aira. Mana nih dokter Aira? Dari sekarang panggil dokter, dari sekarang. Besok jadi dokter. Ini begitu. Kenapa anak-anak kiai kemudian jadi kiai? Loh, satu jamaah manggilnya kiai kecil, kiai cilik, Gus, Ustadz cilik, Ustadz kecil.
Dari kecil, dan semua orang sepakat lagi. Satu orang saja ngomong udah jadi. Satu orang ngomong udah jadi. Bagaimana lagi berdua? Bagaimana lagi serumah? Bagaimana lagi sekampung? Bagaimana lagi sekota? Bagaimana lagi seprovinsi? Bagaimana lagi kemudian satu negeri? Wah, umat Islam ini pecah terus. Nggak boleh diomongin lagi. Bahwa itu fakta, sudah, nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Yang diomongin apa? Wih, makin lama makin bersatu. Kan keren. Keren. Omongan hati-hati. Maka yang pertama saya bilang kepada masyarakat Banjarbaru yang saya cintai karena Allah. Ini kota termasuk saya sering datang. Izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang yang pertama, ya Said, sebut aja. Anda mau apa? Anda tinggal di kontrakan. Pengen punya rumah. Jangan pengen punya rumah. Pengen punya perumahan lagi. Asal bisa nyebut, berani nyebut, sering nyebut. Jadi ngomong sama istri, Pak, besok nih gitu. Pokoknya kita bangun perumahan, insya Allah. Nanti istri bakal bilang, udah belanja dulu sini. Ngomong aja gede. Belanja dulu mana? Ngomong aja mau bikin perumahan. Bos, asal yang jadi suami bertahan. Asal yang jadi suami bertahan, jangan mundur. Saya mau ke Jepang. Bego. Dari mana lu? Otak lu aja di belakang mau ke Jepang. Asal dia nggak mundur. Asal dia nggak mundur. Yang ngomong bego tetap aja di Banjarbaru. Sementara dia yang dibegoin ke Jepang. Begitu emang. Motor tahun 95 kan tua banget tuh. 13 tahun nih motor. Hah? Coba aja sering panggil dia CBR. WD CBR nih gitu. Naik dong gitu. 3 bulan cuma jaraknya, insya Allah 3 bulan aja. Yakin. Coba aja. Apalagi bila menyebutnya bersama asma Allah. Apalagi menyebutnya bersama asma Allah. Ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni, ya Allahu ya Ghaniyu, ya Allahu ya Mughni. Apalagi menyebut dengan nama Allah. Baca Quran dulu, salawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'idz dzunubi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Apalagi nyebutnya bersama asma Allah.
Nyebutnya berbarengan dengan membaca sholawat, apalagi makin tajam Pak. Kosong aja tajam, apalagi jadi ada isinya. Ketua MUI, seluruh para alim ulama, koreksi saya jika saya salah. Allah izinkan kok. Cuman kalau kita ngomong kosong nggak jadi ibadah. Contoh handphone iPhone 10 keluar, ente ngomong, ya gue sampai mati nggak bakal punya handphone. Ya udah Pak, sampai mati nggak bakal punya handphone. Tapi ya kosong nih kosong. Wih, Samsung 9, ntar gue juga punya. Segitu tuh kan kosong tuh ya, nggak nyebut nama Allah, tidak bersolawat, tidak baca Quran, bidun amal soleh, nggak ada amal-amal soleh yang lain, kosong. Cuman ngomong begitu, wede, cakep amat nih handphone. Udah, ini handphone nih bakal ganti tuh, gitu sambil ngeloyor aja lah. Itu omongan jalan tuh, zeng, gelinting tuh. Nggak tahu gimana, pokoknya ada aja tuh handphone. Ada yang ngetok itu, bos. Gue punya handphone lebih nih, mau nggak lo? Beli, ya belilah. Gue beli dari mana duitnya, gampang kayak orang lain aja. Udah pakai dulu, pakai dulu. Ntar gue ajarin supaya bisa punya duit. Lu pakai Petren. Jualan. Pak Kapolres bingung apaan Petren. Padahal baru kemarin ngomong pengen ya Allah. Lah kalau sudah ya Allah itu namanya ma'asma'ih. Kalau sudah ngomong ya Allah bagus, itu namanya sama Allah. Apalagi begitu kosong, sebut aja dapat. Sebut aja nyampe, sebut aja. Makanya Allah ngajarin kan, jangan sembarang sebut. Jangan sembarang sebut. Di antaranya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Sebut nama Tuhanmu yang paling tinggi. Secara kota emang harus rajin nyebut. Banjarbaru Pak Ustadz, besok nih bakal jadi yang terbaik se-Indonesia. Gitu aja. Ini masih ada beberapa yang lain nih. Sekarang masih sebut dulu. Nanti ada lagi, tulis dulu. Sebut dulu, tulis dulu. Sambung tak. Ulang tahun yang ke-2019. Sekarang malam ini sebut dulu. Orang nyebut aja gak berani. Panggil saya Kapolda, masih Kapolres. Masalah tuh. Ente Kapolda, yang bener lah. Penuh anjing gitu. Banyak orang dipanggil haji, Pak Haji, woi. Oh belum haji. Aduh, orang udah nyebut. Dia pakai ntar dulu. Orang udah nyebut. Pak Ustadz, hei bukan Ustadz. Orang udah nyebut. Nggak usah dibantah, aminin aja. Kapolsek mah tinggi kali. Apalah strata paling rendah di struktur organisasi, pengen punya anak. 5-5-nya pengen masuk nih Akabri, pengen masuk Akpol, tanggung. Kalau dia cuma nyebut anak saya pengen masuk Akpol, tanggung dong. Dia pasti masuk tuh insya Allah dengan izinnya, masuk jeng Akpol. Tapi kan tanggung. Sekalian kita nyebut, sekalian yang fenomenal. Perjalanan saya menjadi imam Masjid Nabawi fenomenal. Izin Allah loh. Orang Indonesia yang menjadi imam Masjid Nabawi lagi berdiri di sini. Oh, perjalanan panjang, nggak tahu-tahu Pak. Nggak tahu-tahu, nggak tiba-tiba. Perjalanannya panjang. 2003 izin Allah SWT kita nyebut aja. Saya pengen jadi imam di Musholla Nurul Imam. Angkat tangan nih berdoa. Ingat ya,
Nyebut doang kosong, nol sama manusia jadi. Apalagi nyebut ame Allah, di hadapan Allah, kepada Allah, ngomongnya sama Allah, ya tambah jadi Pak. Kita yang ngomong sama manusia nih, nanti rumah itu tuh bakal jadi milik saya, nanti rumah itu bakal jadi milik saya, nanti rumah itu bakal jadi milik saya. Terus aja ngomong gitu sama manusia, tanpa syarat Pak, tanpa syarat jadi. Sampai dia ngoreksi sendiri, iya ya kayaknya nggak mungkin, ya sudah batal. Makanya jangan membatalkan, makanya Allah bilang la tai'as, jangan putus asa loh. Udah 3 kali ngelamar nih Pak Ustadz, udah 3 kali kemudian ikut tes akpol nggak tembus-tembus, iya lu kotor namanya. Insya Allah yang keempat jadi. Pusing amat sih, omongan jangan ditarik. Nah saya ngomong sama Allah, ya Allah saya pengen jadi imam di musola Nurul Iman, lagi ngangkat tangan begini ingat masjid. Lah, ngapain saya nyebut yang kecil, nyebut masjid aja. Ralat ya Allah, nggak jadi musola, masjid aja, Masjid Baitul Amin. Aduh Pak, untuk pangkat orang kampung semacam saya dengan izin Allah pada saat itu menjadi imam di masjid kampung, toh ingat lagi nih, ada Istiqlal kan ya, ada Istiqlal. Ngapain juga saya berdoanya Masjid Baitul Amin, nanti 2-3 kali jalan. Masuk dulu musola, habis musola ya Allah jadiin saya imam masjid, naik masjid, ya Allah udah di sini nih, ya Allah jadiin naik kan, daripada begitu 1 kali jalan aja zam. Bahwa berproses, iya dong, masa nggak berproses? Saya doa akhirnya Istiqlal aja deh. Saya mikir lagi, tanggung amat ya. Bismillah deh. Ya Allah, ij'alni imaman fil haram, haram Makki wa haram Madani, haram Makki wa haram Madani. Ya Allah jadiin saya imam di Masjidil Haram dan imam di Masjid Nabawi. Alhamdulillah nggak makin lama, 2 tahun doang dikabul sama Allah. Hebat gak tuh Allah? Udah dah, Allah makun fayakun. 2005 baru diizin Allah saya berangkat pergi umroh pertama kali dalam hidup saya. Keluar dari Jeddah punya airport, Bandara King Abdul Aziz. Begitu saya udah cerita di depan televisi, keajaiban perjalanan mimpi, asal sebut nyampe, apalagi mau nulis. Hati-hati loh, yang ditulis itu lebih bahaya lagi tuh. Kenapa? Karena berjejak. Contoh nulis di status, malam minggu sepi. Wah masalah dong. Jomblo abadi. Wah. Nuduh tulisannya masalah. Tulisannya masalah. Jangan gitu. Saya umumkan, saya ceritakan perjalanan saya menjadi imam di Masjid Nabawi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi cerita ini kepada nikmat Allah. Allah bilang apa? Fahadith, sampaikan. Nggak perlu nunggu lama Pak, 2 tahun saja. 2003, 2005 dikabul Allah. 2005 keluar dari Bandara King Abdul Aziz jam 11. Turun jam 11, keluar jam 1 pagi. Sampai di Masjidil Haram jam 3. Dan jamaah belum ada yang sholat. Saya juga belum sholat. Akhirnya di dalam masjid kita kemudian sepakat sholat maghrib dan isya sekaligus. Terus saya suruh itu jamaah qomat, ayo qomat, jamaah qomat. Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah, hayya as-salah, hayya al-falah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya berdiri Pak jadi imam di Masjidil Haram. Loh saya sadar loh. Saya bilang, iya udah dikabul nih, saya bilang. Saya jadi imam di Masjidil Haram. Jangan bercanda loh Pak. Ada pelajaran lagi nanti nih. Judulnya apa? Do not stop. La takif.
Don't stop, jangan berhenti. Saya mah cukup di sini aja, mana boleh cukup di sini aja? Nggak boleh, mana ada berjuang cukup di sini saja tuh. Gimana? Kalau Anda yakin punya konsep, Anda percaya dengan konsep Anda, terus dong. Ngapain berhenti? Ya cukup kan buat Anda. Masih banyak lagi orang miskin di luar sana, masih banyak orang bodoh di luar sana. Saya mah dakwah di kampung sini aja, Pak Ustadz, ini aja udah cukup nganterin saya ke sorga. Apain gitu? Enggak. Terus dong. Kalau kita punya perilaku ya tadi dalam tanda petik do not stop, jangan stop, jalan terus. Woi bos, luar biasa. Saya imam di Masjidil Haram 2 tahun doang loh. Iya sih, Allahu Akbar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Di belakang tuh jemaah dari Aljazair, jemaah dari Maroko, jemaah dari Sudan, jemaah dari Mekah sendiri, jemaah macam-macam. Subhanallah, benar yang Allah bilang ya. Benar yang Allah bilang. Kamu mau apa? Sini ngomong. Sini ngomong sini. Sini, mau apa? Sini ngomong. Kita nggak mau ngomong. Ud'uni astajib lakum. Sini minta padaku, kata Allah. Aku kabulin. Dan kita mintanya enggak. Saya doa sama Allah. Ya Allah, makasih nih udah dikasih imam di sini. Tapi saya pengen yang di sono. Yang di depan. Jangan yang di sini. Pengen jadi imam yang di depan. 2005 tuh Pak Jaya, Pak Najmi. Jalan terus tuh. Jalan terus. Sampai 2010 saya mulai berteman sama imam-imam haram. Berteman SMS-an. Imam Sudes lah nyapa. Apa kabar Sud? Sudes, Masya Allah. Orang ngimpi-ngimpi di SMS dia. Saya kalau SMS ngimpi-ngimpi. Ini dia japri duluan. Pakai bahasa Indonesia betul itu. Izin Allah itu ceritanya. Apa kabar Ustadz Yusuf? Gitu. Bagus, bagus. SMS. Berteman sama Imam Haram, Mahir Maikli, Uzaifi. Berteman sesuatu yang merupakan apa kalau dalam hitungan mimpi itu namanya kembang. Buahnya belum kelihatan, kembangnya udah. Kembang belum kelihatan, gitu ya. Kembang belum kelihatan, batangnya udah naik. Yang penting nanam aja. Salah satu yang harus kita tanam omongan baik. Pak Ustadz, pencapaiannya alhamdulillah Pak Ustadz sekarang 20%. Jangan berhenti, terusin. Insya Allah kita akan terus sampai 100% gitu. Kalau cuma pencapaian kita sampai 20% titik, kita titik di situ. Entah bisa jadi turun tuh. Nah saya terus nih genjot terus. Ya Allah, saya pengen jadi imam yang di sana. 2010 berteman, 2012 deket. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah, 2012 dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya keluar tuh dari tempat imam berdua sama imam asli di Masjidil Haram. Berdua, dia di depan, saya di belakang. Alhamdulillah ketutupan. Gede bener. Jubahnya gitu, waduh subhanallah. Saya di belakang tuh Pak, jalan, Bu, saya di belakang. Sampai kemana? Sampai di depan Ka'bah. Allahu Akbar. Saya berdoa jauh Pak. Saya berdoa pengen jadi imam di Masjidil Haram, jauh sekali. Negeri saya aja udah jauh banget dari Saudi. Negeri saya pun kemudian dikerucutin lagi. DKI Jakarta kerucutin lagi, Jembatan 5 kerucutin lagi, Kampung Sawah. Indonesia kerucut Banten, Tangerang, Kampung Ketapang, Cipondo. Jauh Pak. Maka bila saya sebagai orang yang berdoa, kembangnya udah sampai di situ, namanya tinggal metik. Tinggal metik. Istilahnya begini Bu, ibu punya anak 6 tahun nggak ada yang nanya. Terus ibu geber-geberan sama anak, doa supaya anak punya jodoh. Tiba-tiba di pengajian ada yang nyapa, anak kamu udah menikah. Itu udah berbuah tuh. Itu udah mulai dia bercabang tuh, udah mulai dia ada kembangnya. Jangan begini ngomongnya. Udah tahu lo pakai nanya ngeledek. Jangan begitu, itu udah berkembang tuh.
Woi daftar lagi no, dibuka lagi. Antar juga sama kayak yang kemarin. Oh beda, kemarin lu nggak berdoa, sekarang lu berdoa. Kemarin lu nggak umroh dulu, sekarang lu umroh dulu. Kemarin lu nggak puasa dulu, sekarang lu puasa dulu. Ba'dal amal doa, ente habis amal berdoa. Beda, hari ini pasti berhasil dengan izin Allah, silahkan gitu. Nah saya 2012 itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bareng sama imam tuh, nyampe tuh ini Ka'bah, Allah Akbar. Ini imam di depan dia nggak ada imam. Abis imam jadi Ka'bah, imam saya, Allah Akbar. Kebayang ya, saya punya impian pengen jadi imam di Masjidil Haram dan saya sudah sampai di situ. Ka'bah, imam saya. Tidak ada penghalang kecuali dia. Karena itu saya berdoa waktu itu, ya Allah, tolong bikin pingsan nih imam. Bikin pingsan nih imam. Kan kalau dia pingsan saya maju ganti ya. Cara tercepat jadi imam. Sayang gak pingsan orang. Janda ya. Dia bilang, ya Allah makasih ya udah sedekat ini ya Rob. Ya Rob. Deketan imam balik badan katanya ke jamaah ya. Dia pakai senyum lagi, Allah. Memastikan saya betul-betul min khalfi. Saya betul-betul fi khalfi. Memastikan saya betul-betul zap. Arah jarum 12. Arah jarum ke angka jam 12. Dia senyum ke saya. Bismillah. Waduh, Allah. Terus saya doa. 2014 doanya mulai nih berevolusi. Jadi doa tuh ada evolusi juga. Doa mulai berkembang. Sambil tawaf, satu tawaf saya hadiahkan untuk persoalan imam. Satu tawaf Pak Ketua. Jadi Kiai Tua Moe, satu tawaf saya hadiahkan tuh buat Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus saya satu tawaf ini untuk doa yang satu ini. Ya Allah, Engkau tahu dari dulu saya pengen betul jadi imam di Masjidil Haram Makkah wal Madinah. Ya Rabb, bila untuk menjadi presiden, bila untuk menjadi imam di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram. Saya bilang begitu tuh waktu tawaf 2014. Bila untuk menjadi imam di Masjidil Haram dan Nabawi, lalu saya harus dulu jadi presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima. Saya ikhlas, saya ridho. Bila untuk menjadi imam di Masjidil Haram, saya mesti dulu jadi presiden Republik Indonesia. Nggak apa-apa. Saya bilang begitu, nggak apa-apa lah. Saya terima. Logikanya sederhana. Nanti saya kunjungan ke negaraan, ke Pangeran Saudi. Nanti pangeran nanya sama saya, Raja Arab nanya sama saya, apa yang mesti saya lakukan buat Anda Mr. Presiden? Anda mau apa? Mau hadiah apa? Pada saat itu saya jawab, nggak mau apa-apa, mau jadi imam aja. Habis saya jadi imam, saya pulang, ambil tuh. Ini saya mau jadi presiden, ambil lah. Saya mau cuma pengen jadi imam aja udah. Allah sentil saya. So, lupa ya. Kata Allah begitu. Nangis tuh saya. Lupa ya. Kamu tuh punya perguruan tinggi tanpa perlu kamu dulu pernah jadi rektor. Lupa ya. Tiba-tiba tuh kelihatan tuh di kayak layar begitu di Masjidil Haram tuh kayak layar. Saya punya perguruan tinggi, padahal saya belum pernah menjadi dekan, belum pernah menjadi rektor. Tapi saya punya perguruan tinggi. Dan Masya Allahnya saya DO. Loh saya DO Bu, Pak DO tahun 99 drop out Pak Kapolres. Pak Dandim yang hadir, saya drop out, izin Allah SWT. 97 tepatnya saya DO. 99 DO beneran. 99 itu saya disuruh datang sama ibu saya. Kamu usaha dulu sono. Usaha dulu, kalau nggak boleh masuk betul, ya sudah. Mau diapain? Saya berangkat Bu.
Alhamdulillah ditolak. Alhamdulillah, kalau nggak ditolak saya nggak di sini. Nah waktu itu saya doa di depan IAIN zaman dulu sebelum jadi UIN. Apa yang saya bilang kepada Allah, ya Allah, tolong buka kampus ini. Saya pengen kuliah lagi di sini. Terus tangan masih di atas, ingat, tanggung amat. Tanggung amat minta dibukain pintu di sini. Saya rawat, Pak. Nggak jadi. Jangan itu. Udahlah, semua kampus tolong bukain buat saya. Pak, hari ini terjadi loh, Pak. Semua kampus terbuka buat saya. Saya mau dokter di mana aja welcome. Nggak pakai cerita bayar. Bahkan di luar negeri juga begitu. Itu tuh, sebut aja kan. Kan saya nyebut nih, ya Allah tolong bukain. Saya bilang, ngapain dia? Dia aja nolak-nolak. Ngapain kita ngerayu-rayu? Saya bilang, ya Allah tolong bukain semua kampus aja dah. Terus urusan saya gimana? Gini aja. Saya gitu dialog sama Allah. Doanya dialog. Gini aja deh, gini ya Allah. Kasih saya kampus sendiri aja dah. Jadi saya wisuda kapan aja lah. Setiap hari saya wisuda. Masya Allah loh Pak. 99, 2000, 2001, 2002 berdiri tuh kampus. Untuk pertama kalinya. Hari ini kampus lagi disatuin. Menjelma menjadi Universitas Yusuf Mansur. Saya belum mati nih. Biasanya orang dipakai namanya udah mati. Nah, saya kan suka bercanda. UGM, UYM gitu. Ini zaman dulu UGM, UYM. Apa tuh UGM, UYM? UGM masa nggak tahu? Kemudian Gajah Mada. Lah kalau UYM, Yusuf Mansur. Orang pada tahu. Lah bentar lagi Pak berdiri. Ini omongan 17 tahun yang lalu Pak. Makanya juga jangan bercanda sama omongan. Lah 2014 tuh saya dihajar sama Allah. Kelihatan tuh TV, zeng gitu. Layar kelihatan, zeng. So, emang perlu jadi presiden dulu? Buat aku jadikan kamu itu imam? Enggak perlu. Tahun ini kata Allah, tahun ini kelihatan tuh something ghost gitu ya. Oh my head. Ini bahasa Inggris nih. Sesuatu nih went to my head. Pergi dia ke dalam. Allah bilang gini, so aku jawab, tahun ini kamu bisa menjadi imam di masjidku, kata Allah. 2014 itulah saya ditakdirkan menjadi imam Masjid Nabawi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hebatnya nih Bu, hebatnya nih Pak dengan izin Allah. Kalau saya datang ke Masjid Nabawi, imam udah berdiri nih di atas sejadahnya. Terus ngelihat saya, mundur Pak. Ulama Indonesia tuh. Saya datang nih Pak, imam udah berdiri nih di atas sejadah, udah tinggal takbir, terus ngelihat saya datang, mundur. Demi Allah saya nggak bohong, mundur, mempersilahkan saya jadi imam. Jangan bercanda Pak sama omongan. Mungkin gak ya? Iyalah, ngomongnya mungkin gak ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. 2014 itu Pak Rudi, Pak Jaya, Pak Najmi dan segenap keluarga besar Kota Banjarbaru. 2014 itulah Masjid Darul Quran di Kampung Quran Tangerang berdiri. Jadi masjidnya dipakai untuk pertama kali. Kami mengundang Imam Masjid Nabawi asli, namanya Syekh Muhammad Al-Qari bin Khalil Al-Qari. 2014 peresmian masjid, walakin lam tusamma hadzal masjid. Lam yusamma hadzal masjid. Ini masjid belum dikasih nama. Waktu itu kami berikan imam kesempatan fursah ya, al-uzma, fursah al-ghali kepada imam untuk memberikan nama. Di situ saya nangis Pak. Karena Imam Masjid Nabawi, kan saya bilang samihe ya sidi, tolong namain ini masjid, samihe bismikum. Tolong pilihin nama buat masjid ini, samihe. Terus apa kata imam? Taib usammiha bin Masjid Nabawi. Saya namain masjid ini
dengan Masjid Nabawi. Bidun alif lam nakirah laisatil ma'rifah, bukan ma'rifah tapi nakirah, bukan Masjid An-Nabawi tapi Masjid Nabawi, untuk menunjukkan perbedaan. Tidak pakai alif lam. Yang alif lam di kota Madinah, yang Nabawi di kota Tangerang. Nah 2014 saya jadi imam di Masjid Nabawi yang nggak pakai alif lam. Nyampe saya jadi imam di Masjid Nabawi. Siapa makmum di belakang saya? Gantian bos. Kemarin saya di belakang khalfa imam, walakinnal an fitil kal ayyam al imamu kan wa khalf. Subhanallah, imam aslinya di belakang. Asli. Tolong rapatin safnya. Asik. Imam belakangnya imam Masjid Nabawi. Waduh, rakaat pertama 2 3 nangis Pak. Berharap ini kejadian suatu saat benar-benar pindah gitu, zeng. Dan jangan lupa Pak, sekarang masih 2008. Siapa tahu 2019 ada angin apa gitu P3 ya nggak? Saya nggak paham nih ada angin apa ya gitu. Pada bengong nih, bengong ngerti apa enggak nih? Apa ya? Kan tadi ngomong masalah presiden, kan 2019 belum kan? Ya siapa tahu. Lah asal semuanya nyebut, semuanya manggil jadi. Coba angkat tangan semua jajal. Ikutin saya. Assalamualaikum Pak Presiden. Ayo coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ulang yang kompak lah. 1 2 3. Nah ini asal ketemu saya satu negeri ngomong begitu. Salaman dulu lah. Lah Pak dikecilin aja jadi, asal terus strong. If you strong. Oke, yang lain bilang nggak mungkin, tapi ente kayak kereta maju aja. Jadi Pak. Nah apalagi semua. Ntar nih gue pulang nih kan, ntar nih. Ani pulang nih, ntar saya pulang kan. Coba terusin. Pulang Pak Presiden. Iya ini pulang. Assalamualaikum. Lah coba aja. Saya bilang tiba-tiba saya mendapati. Lah Pak, begini Pak. Kalau masjid itu dinamain Masjid Nabawi, saya yang namain, bukan kembang Pak. Bukan kembang itu. Bukan kembang. Laisatiz Zahra. Itu bukan kembang. Kenapa? Min fami. Itu dari mulut saya. Ini kan bukan dari mulut saya. Min famil imam. Dari mulutnya imam. Artinya apa? Woi Pak, ini yang disebut dengan kembang. Kami semua terkejut. Wih, Masjid Nabawi. Ustadz Jamil ngeliatin saya, Ustadz Sani ngeliatin saya, Ustadz Tarmizi ngeliatin saya, santri-santri saya yang tahu impian saya takbir di belakang. Oh, wah. Imam bingung, kenapa Allahu Akbar? Dijelasin imam, ini hulum, ya kanal hulum, ini hulum Haqqu Yusuf Mansur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bilang hadhil dalalah, dia bilang ini dalil, dia bilang wa annaka sata'ti fil mahram wa antumul imam. Ya antum mimpin sholat tuh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang imam asli. Allah. Macet Pak. Macet, waktu itu saya macet. Padahal yang saya baca Fatihah. Macet. Kenapa? Karena nangis. Bekah itu ya saya. Nangis itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Bayangannya udah benar-benar di Madinah aja gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Lihat, والذي قدر فهدى. Sebut aja nanti fahada. You will be guided by Allah subhanahu wa ta'ala. You are the guidance people. There is guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. You will be guided, bang gitu, nyampe. Walladhi akhrajal mar'a. Siapa tuh kata Allah yang numbuhin rumput-rumput? Terus kita jawab, tukang rumput. Bukan. Allah sabbih isma rabbikal a'la. Saya panggil security, Pak, sini. Semalam siapa yang jaga di sini? Saya, Pak. Bukan saya, Yusuf masuk. Bingung si satpam. Loh, saya, Pak. Bukan saya. Dia takut saya ngecek, dan dia memastikan diri dia bahwa dia enggak hadir kok. Maka dia jawab lagi, saya Pak Ustadz sama 6 yang lain. Coba panggil anggota kamu. Panggil 5 yang lain, 6 yang lain. Berdiri, berbaris di depan saya, dan saya tanya, siapa yang jadi security tadi malam? Dan semua jawab, saya. Mana ada Pak di dunia ini jawaban saya? Ngaco. Enta? Bukan, Pak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Saya kasih tahu, saya benerin otaknya. Bener kamu yang jaga semalam. Betul Pak Ustaz. Pengen tahu kenapa saya bilang saya yang jawab? Saya. Karena siapa yang memberikan kamu seragam? Siapa yang mengangkat diri kamu? Tanda tangan siapa yang membuat kamu itu kerja di dalam Quran? Siapa yang benar meng-ACC seluruh kebutuhan security system? Siapa yang saya bilang? Baru mereka menjawab, betul juga Ustaz. Artinya apa? Saya yang jaga. Pakai kaki kamu, pakai mata kamu, pakai telinga kamu, pakai badan kamu, pakai otak kamu, paham kamu? Tapi saya bukan al-a'la. Kenapa? Kalau tidak ada Ustaz Jamil yang ikut nge-ACC, kalau tidak ada Ustaz Sani yang ikut nge-ACC, kalau tidak ada Ustaz Termizi yang ikut meng-ACC, saya siapa? Man ana? La, mafi ana. Yang mewujud adalah Allah. La ilaha illallah hayyum mawjud. La ilaha illallah hayyum ma'bud. La ilaha illallah hayyum baq. Saya panggil tuh tukang tanaman, karena dia dengar langsung dia bilang, antum Ustaz. Iya Pak. Dan siapa juga kami di yayasan kalau nggak ada yang bayaran, kalau orang tua tidak bayaran, kenapa kita disebut bukan al-a'la? Ya karena masih ada yang lain. Tapi ba'dallah, maaf ya bos, nggak ada. Ma'allah, nggak ada. Makanya la taj'al ma'allah ilahan akhara. Jangan ada yang lain bersama Allah. Ini dia. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma
صلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar. Aduh, kayaknya udah di Masjid Nabawi. Keren loh Pak. Kalau Bapak bisa nyebut Mekah sambil bergetar, nyampe tuh haji. Nyampe. Ngelihat iring-iringan mobil Pak. Iring-iringan mobil nih. Orang-orang pada pakai baju putih-putih. Terus ada tulisannya Jemaah Haji Banjarbaru. Terus ibu ngomong sama bapak, bapak ngomong sama ibu sambil gemeter, sambil keluar air mata. Insya Allah ya dek, besok tahun kita ya dek, besok tahun kita ya ma, besok tahun kita ya. Kalau kemudian ngomongnya sambil berdiri bulu kuduk, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, maka itu benar-benar akan terjadi. Sok, coba aja. Coba aja. Ente nih masuk masjid raya atau masjid di kampung, begitu masuk rasanya kayak Masjidil Haram. Wah, kalau udah sampai begitu tuh, nyebut tapi pakai rasa. Oh iya, siapa yang belum punya anak sedang dia udah menikah? Bu, kasih tahu suami. Suami mana? Ada suami di sini, ayah yang belum menikah, yang sudah menikah tapi belum punya anak, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Besok malam Pak, nanti malam dini hari ente sholat malam bersama istri. Ente pegang tuh perut istri. Insya Allah ya dek, 2 bulan lagi mah ada bayi insya Allah di perut. Lalu kemudian berasa kayak ada yang gerak. Wah jadi loh. Ini kenapa ketawa? Mikirnya apaan? Mikirnya yang lain deh. Hah? Coba rasain gendong anak gitu loh, pinjem mbak anaknya gitu loh. Begitu dipinjemin kita geter, seng gitu, nyambung rasa. Udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 2 minggu, 2 bulan, jeng isi sudah. Sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sallam. Nyebut ada yang gak pakai rasa, nyampe juga, apalagi pakai rasa. Mama doain sambil nangis air mata. Mama doain, mudah-mudahan kamu berjodoh tahun ini, mudah-mudahan. Sambil diusap kepalanya, sambil kemudian pelukan berdua, dia nangis berdua, ya Allah, mudah-mudahan ya lu dapat jodoh lu yang soleha, insya Allah dapat jodoh yang soleh, lu punya anak. Wah jadi tuh, jadi sekedar gini doang, ngomong doang. Tanggal 29 April ada di mana? Gitu. Ngomong sama teman-teman. Ada di mana? Ya di sini aja. Jangan kemana-mana ya. Mengapa? Gue mau kawin. Nah emang udah ada jodohnya? Lah kan kata si Ustadz semalam ngomong dulu. Ya udah saya ngomong dulu kemana-mana. 29 terus saya ngomong. Believe or not bu, believe or not, 29 bener-bener jadi pengantin. Cuman karena dia nggak nyebut tanggalnya, nggak nyebut tahunnya, kan nggak nyebut tahun. Bisa jadi 2019, ngomongnya pakai tahun. Insya, sebut aja, sudah sebut aja. Anak pengen jadi hafiz, panggil dong. Mana nih anak mama yang ngapal Quran, mana nih? Gitu Pak. Pakai kemudian sebutannya, lakopnya pakai. Mana nih anak mama nih yang pintar baca Qurannya, padahal begonya gak ketulungan. Mana nih anak mama yang soleh, gitu loh. Itu jadi sebutan loh. Oh suami saya mah payah Pak Ustadz tuh. Ibu sendiri yang ngomongnya begitu. Pak Ustadz, doain ya suami saya biar soleh. Cukup kan? Gak perlu ngomong dia gak soleh. Pak Ustadz, kayaknya istri saya mah gak bakal bisa diajak sedekah Pak Ustadz. Belitnya minta ampun.
Lah bapak ngomongnya begitu sih, akhirnya istri pelit. Tadi saya bilang di strata kepolisian ini polisi paling kecil, polisi paling rendah hitungannya, tapi dia pengen punya anak, polisi juga, terus ngedenger malam ini omongan, Pak langsung panggil Kapolda aja Pak, punya anak 5 nih, Kapolda Kalsel sini, gitu. Asik kan, yang penting jangan ada Kapolda asli dulu begitu. Kalau ada Kapolda asli langsung copot itu. Punya anak 5 panggil Kapolda Kaltim sini, wah mantap, iya nggak? Kapolda Kalsel sini, Kapolda DKI sini, ayo 5 anak papa semua Kapolda sini semua ngumpul gitu. Terus bikin tuh nama keluarga Kapolda. Masih kecil dipakein baju polisi, foto, jang sininya, bintangin, jang pakai tongkat, sak, oh luar biasa. Persika nih, saya kan ngakuisisi klub Persika, saya bikinin duluan pialanya. Biarin aja. Bener, kan kita baru nyampe bab 1, sebut dulu. Belum yang ketiga, bikin dulu. Bikin dulu apa? Musaghar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Replika. Dalam bahasa Arabnya musaghar. Pengen bikin apa sih? Universitas Internasional Banjarbaru. Gampang. Sebut aja dulu, tulis, bikin. Sebut aja dulu, tulis, bikin. Undang arsitek terbaik. Kamu bikinin dong. Kampus Universitas Islam Internasional Banjarbaru. Ayo Beb gitu ya, kita sayembarain. Udah jadi tuh. Ntar rame nyampe ke presiden, nyampe kemudian ke menteri-menterinya. Udah beres tuh. Beres. Saya punya rumah sakit Pak, izin Allah. Jauh sebelum jadi rumah sakitnya, saya gambar duluan. Belum ada itu yang namanya investornya, belum ada itu namanya dokternya, belum ada itu namanya, belum ada. Bahkan namanya juga belum ada. Tak bikin aja gambarnya. Jadi. Saya ngomong kemana-mana, besok Manchester United, MU, saya beli. Mau saya rubah namanya, jadi Mansur United. Pak Rudi, alhamdulillah 2 tahun doang kebeli, MU kebeli 80% saham saya. Malang United, MU juga. Jangan ketawa, proses bos. Loh gimana? Celebrate dong, celebrate. Ya Anda sampai di titik ini celebrate. Happy dong. Gila nih, MU juga nih. Manchester United bukan Malang United. Ente ngemeng sebakul. Katanya Mansur United tuh Manchester United, ternyata Malang United bos. Orang itu nggak menghargai proses. Kalau menghargai proses kalimatnya lain. Wede, jadi juga nih MU nih gitu. Dan benangnya udah dapet kok. Kemarin saya nganterin Egy kan ke Polandia tuh. Coba urusannya apa saya Ustadz? Nganterin Egy loh Pak, tanda tangan di depan saya loh Pak, saya begini tuh. Saya liatin tuh bule-bule tanda tangan. Coba urusannya apa? Orang pada nanya sama saya, Ustadz, ente ikut-ikut bola ngapain? Asal tahu Indonesia, Egy adalah salah satu dari 7 pemain bola di Indonesia yang ada di bawah keagenan saya dengan izin Allah. Lihat. Urusannya apa? Ya ada urusan. Kita ngomong kemana-mana. Real Madrid besok saya beli, saya ganti namanya di Real Masjid. Ngomong aja ibu pengen dagang, ngomongnya nggak punya duit loh. Saya mau dagang Pak Ustadz, tapi duitnya nggak ada. Stop, sampai saya mau dagang Pak Ustadz, stop, sampai situ aja. Perkara nggak tahu dagang apa, perkara nggak ada modal, perkara nggak punya temen, jangan disebut. Ustadz saya pengen dagang nih. Alhamdulillah, ada duitnya. Alhamdulillah Ustadz. Ada modal, alhamdulillah. Tuh jangan. Kecuali Anda ngomongnya sama Allah. Cakep. Nah yang masih punya ibu siapa? Yang masih punya ayah? Yang masih punya orang tua siapa? Oke, nanti pulang dari sini langsung temuin beliau, cium tangan bolak-balik. Bilang sama beliau, Mama, insya Allah ya, nanti Ramadan Mama umroh sama saya.
Saya berangkatin mama umroh, insya Allah tuh mama ibu tuh ya nangis, insya Allah nangis yakin. Ya Allah nak, sampai kapan lu bohong terus ini? Nggak berhenti-berhentinya lu ngebohong. Tapi kali ini emak seneng dibohongin. Emak doain mudah-mudahan jadi kenyataan. Insya Allah mudah-mudahan Allah jabah, bukan cuma emak yang berangkat, tapi kamu dan kita sekeluarga berangkat. Dan benar akhir Ramadan ya, asyarah awakhir ente di sono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada di situ. Allah subhanallah. Cakep. Siapa yang belum nikah? Banyak amat ini. Ini kota jomblo gimana ini? Awas hati-hati ya, jangan nyebut bercanda. Kota jomblo masalah. Tapi cakep tuh, kampung pemuda Korea, kan keren. Ya kan? Apalagi tuh kampung, apalagi tadi? Kampung Iwa. Kampung Iwa itu apa? Kampung Pelangi. Oh cakep. Kampung Pejabat. Jangan begini Pak, hati-hati ya. Bapak kan sering santunan kan ya. Coba yang miskin-miskin ke depan. Jangan dipakai Pak, kasihan Pak. Bapak ibu nyetempel orang itu jadi miskin forever. Jangan dong. Jangan. Kaget Pak. Bos, kita jangan nyetempel orang. Mana coba yang miskin-miskin, coba sini yang yatim. Mana nih anak-anak bapak yang pada bakal kuliah di UI sini? Susah amat sih nyebutnya begitu. Mana nih anak-anak Pak Wali Kota nih? Mana sih yang bakal jadi dokter sini? Orang udah tahu kok, maksudnya tuh anak yatim tahu kok. Tahu. Tapi sebutan tuh beda. Makanya Rasulullah gimana? Humairah. Allah. Nyebut Aisyah Humairah. Peyang sini loh. Aduh, sakit hati. Aduh, coba nyebut yang bener dong ya kan. Mana nih mama cantik. Oh kan kita walaupun agak-agak gimana kan, mekar juga hidung. Disebut ya mekar itu kan. Coba orang tua zaman dulu ya kan, anaknya hitam dibilang raja coba. Hah? Anak pesek dibilang raja. Anak jelek dibilang raja. Hah? Subhanallah Pak. Sakit dibilangnya mau jalan. Sakit dibilangnya numbuh gigi. Panas dibilangnya mau jalan. Panas dibilangnya numbuh gigi. Anak sekarang gimana? Panik. Panas sudah berdarah. Coba orang tua zaman dulu. Udah, ini mah mau numbuh gigi. Subhanallah, kan adem. Ademnya kan? Betul nggak? Sebutan tuh sebutan. Malam hari ini bahagia sekali saya menghadiahkan satu cara yang paling gampang dengan izin Allah untuk mengachieve masa depan yang indah, gemilang, bahagia, bahkan fenomenal. Sederhana, bawa pulang. Sebut aja udah. Makin sering nyebut makin jadi, insya Allah. Apalagi ma'allah, bersama Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu alaihi sallam ala Muhammad alaihi wasallam ala Muhammad alaihi wasallam. Rame-rame sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih SMA? Ada? Yang masih SMA? Sebut aja. Sebut aja. Mau kuliah di mana kamu? Sebut aja. Makin sering kamu nyebut, nyampe. Nyampe. Entah itu di Kalimantan Selatan kah, atau di Pulau Jawa kah, UI, ITB, UGM. Sebut aja. Mana yang S1? Yang S1 mana? Sebut aja. Mau S2 di mana? Sebut, sebut, sebut. Mau di Jerman, mau di Australia. Siapa yang mau kuliah di Mekah, Madinah? Siapa yang mau kuliah di Kairo? Sebut aja. Sebut, bikin selamatan dari sekarang. Bu, nanti yang seru kalau dengan izin Allah ulang tahun depan kita kemari lagi. Kita belajar tentang tulis aja. Tulis aja, seru. Tulis aja. Bu, besok beli koper, beli koper. Tulis di situ, jemaah haji Banjarbaru 2020. Tugas ibu tiap pagi tiap sore bawa tuh koper kemana-mana. Makin banyak yang baca, makin jadi, Pak. Wih, coba aja. Jangan lupa. Angkat tangannya, coba angkat tangannya. Assalamualaikum ya, apa coba? Apalagi kamu tulis. Apalagi ente tulis di Facebook ente, di Instagram ente, saya Indonesia. Sebut aja, tulis aja, bikin aja. Duh, ini gawat nih, bikin aja nih, top bener nih. Apa? Pengen punya anak, Pak, bikin aja kamar duluan kamar anak. Serius, bikin duluan kamar anak. Nih, bikin duluan satu kamar, jadiin kamar anak. Pasang wallpaper anak, beli ayunannya, tiap malam kamu ayunin aja. Horor tuh. Belum ada anak nih. Beli itu apa namanya, yang gini apa namanya? Stroller, apa namanya? Iya, dorongan anak. Beli dorongan anak. Tiap sore bapak bawa tuh, kasih selimut gitu ya. Anaknya mana, Pak? Hah? Tulis, yang belum nikah tadi mana yang belum nikah? Tulis di sini, tulis. Tahun ini gitu. Doain. Insya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Dia mau enak orang kaya lah. Kalau saya siapa? Orang susah. Dia mau ke Mekah, tinggal lihat batuk Mekah. Nah kalau gua batuk pebengek mau saya mas. Hati-hati, omongan lu salah. Karena itulah kamu nggak bisa ke Mekah. Insya Allah Pak Ustadz ya, dia yang kaya Tuhannya Allah. Saya juga Tuhannya Allah. Hati-hati, jangan begini ngomongnya. Dia yang kaya Tuhannya Allah. Saya yang miskin Tuhan. Jangan, salah lagi omongannya. Dia yang kaya Tuhannya Allah Pak Ustadz. Saya juga Tuhannya Allah. Hati-hati. Kalau ngomongnya saya yang miskin juga Tuhannya Allah. Salah omongannya. Omongannya salah. Yang benar. Kita akan belajar terus insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi jamaah semua yang hadir sini akan berdoa dengan doanya masing-masing. Saya dan semua alim ulama di sini akan mengaminkan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menyebut asma-Mu, bisa membaca Quran-Mu, bisa berselawat pada Nabi-Mu, bisa bertasbih, berzikir pagi dan sore ya Allah. Sehingga ucapan kami menjadi tajam. Apa yang kami bicarakan menjadi tajam. Apa yang kami sebut menjadi tajam. Lisan kami, bibir kami karena bahasa berzikir denganmu ya Allah. Berzikir atasmu, berzikir mengingatmu ya Allah. Menjadi tajam omongan kami ya Allah. Inilah yang dimaksud dengan pertajamlah lisanku ya Allah. Pertajamlah lisan kami ya Allah. Engkau yang bikin tajam lisan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Jangan diturunin dulu tangannya, angkat tangannya, angkat tangannya. Silakan berdoa lagi. Silakan berdoa lagi masing-masing saja. Saya ikut aminkan dari sini. Amin.
Amin. Baik, di malam yang berbahagia, qabul insyaallah. Di malam yang berbahagia kita tutup malam hari ini dengan kita baca Al-Mulk bersama-sama. Silakan dibuka Al-Mulknya. Handphonenya dibuka. Kita baca Al-Mulk bersama-sama sebagai hadiah buat Kota Banjarbaru yang berulang tahun ke-19. Insyaallah mudah-mudahan Allah jabah segala apa yang menjadi rencana, nawaitu, omongan, cita-cita, impian pemerintah Kota Banjarbaru dan juga segenap elemen masyarakatnya insyaallah. Silakan dibuka surah Al-Mulknya sudah. Kita tutup dengan pembacaan surah Al-Mulk supaya insyaallah barokah malam hari ini dan tercapailah cita-cita semua. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma basara yanqalib ilaykal basaru khasi'a yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا وقالوا لن سعير فاعترفوا بذنبهم إن الذين يحبهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وهو اللطيف الخبير. أرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم أرض فإذا هي تمور أم أمنتم من
الذين من قبلهم أولم يروا إلى الطير ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن شيء بصير أمن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على مستقيم شاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل فتنسيئت وقيل هذا الذي قل أرأيتم أو رحمنا فمن يجير عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون كيف نذير ولقد فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم ماؤكم فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الفاتحة. Alhamdulillah, insyaallah ya, ilmu Allah masih sangat luas. Pelajari terus, belajar terus. Insyaallah mudah-mudahan kita nyampe, amin. Dan bahkan Allah bilang kan, sebut aja surgaku terus. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasan tabarak rabbana wa ta'ala jalaluhu. Bahkan Allah menyuruh kita untuk menyebut surga terus setiap habis salat. Supaya apa? Supaya kita menjadi ahlul jannah. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Amin. Amin. Amin ya Allah Rabbul Alamin. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Najmi. Insyaallah semua berjalan dengan ridha Allah SWT. Pak Wakil, Pak Ketua, dan semua unsur daerah, mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Ibu Najmi, Ibu Jaya, jazakumullah ahsanal jazaa. Sampai ketemu ya. Makasih banyak. Oh iya, saya lupa, ada pengumuman dikit boleh ya? Ibu Bapak, kita lagi perang nih. Kita lagi berlomba membeli
BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Yang ada rizki dengan izin Allah, pindahin tabungannya, beli saham dulu supaya BRI Syariah tidak menjadi BRSS. Habib sampaikan ke kawan-kawan Rabita, BRI Syariah ditawarin juga ke asing. Jangan sampai jadi BRSS, Bank Rakyat Singapura Syariah. Oh, terjadi kalau kita nggak hati-hati. Jadi tolong ya, Petren, teman-teman Petren ya, digerakin. Suruh pada beli saham lewat Kopindo, lewat Koperasi Indonesia Berjamaah. Kenapa? Karena nggak bisa sendiri-sendiri. Recehan itu beli nggak kalau bisa, Pak. Ke belakang saya dulu, titip uangnya sama saya, insya Allah saya amanah dengan izin Allah. Nanti kita beli BRI Syariah. Jadi BRI Syariah tetap BRI Syariah dan yang punya adalah kita. Dubai sudah membeli Panin, Malaysia banyak udah dibeli sama dia. Niaga jadi CMB, BI jadi Maybank, udah banyak. Masa jadi Bank Rakyat Tiongkok Syariah? Jangan sampai ini ya, BRI Syariah lagi dijual, ayo kita beli. Kalau kita nggak beli, yang beli orang lain. Setiap 1 juta, jadi kalau punya duit 1 juta nih di tabungan, pindahin supaya tidak nabung biasa, menjadi yang punya tabungan. Amin ya. Nanti pantau di Instagram saya dengan izin Allah. Tolong Pak Najmi titip semua kerabat kerja di Pemkot, tolonglah dipimpin beli BRI Syariah. Jangan sampai kejadian jadi banknya orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jazakumullah sekali lagi. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian telah kita sama-sama ikuti tausiah pada rangkaian acara Tabligh Akbar dalam rangka peringatan hari jadi yang ke-19 Kota Banjarbaru tahun 2018 yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Dari apa yang telah beliau sampaikan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu bagi kita, tentunya dalam rangka kita sama-sama menjalani kehidupan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara yang kita laksanakan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kedatangan seluruh jamaah, dan kita sama-sama akhiri majelis ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.